Shalom untuk semuanya. Untuk keluarga, kami mengucapkan pendeta, majelis dan jemaat GKP Jemaat Khusus Cimahi menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya ke rumah Bapa di surga Bapak Bar Melau atau Opung Begumi Malau Doli. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menjaga, memelihara, memberkati dan memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga yang ditinggalkan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 2. Tuhan, hai jiwa
setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami tahu apapun adanya kami saat ini semuanya karena rencana yang indah daripada Tuhan terhadap kami masing-masing. Dan karena pada sore hari ini jemaatmu, jemaat GKPI, jemaat khusus Cimahi akan memberikan kata-kata penghiburan kepada keluarga di mana Tuhan telah memanggil kembali orang tua yang kami kasihi, Nabi Malau, Bapa di surga. Dan kami percaya ini adalah satu kedaulatan Allah yang kami tidak bisa tolak dalam kehidupan kami. Ketika Allah bertindak, maka di dalam kerendahan kami, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu untuk mengucapkan terima kasih saja Bapa. Karena itu berikan kami hikmat untuk memberikan kata-kata penghiburan kepada keluarga. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh dimampukan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak. Biar Engkau Allah yang memberikan penghiburan kepada mereka, karena kami tahu Engkau adalah Allah penghibur yang sejati bagi setiap kami Bapak. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Bapak. Biarlah dengan segala sesuatu yang terjadi saat ini, mereka boleh berharap hanya kepada Tuhan. Karena pertolongan-Mu Bapa adalah ajaib. Dan kami percaya padamu Bapa, ketika mereka boleh mengandalkan Engkau, mereka boleh dimampukan untuk menanggung segala sesuatu. Karena Engkau ada Allah bersama-sama dengan mereka. Kami percaya padamu Tuhan Yesus, Allah yang memberkati kami, Allah yang menolong kami dalam setiap perkataan kami hari ini, agar itu sungguh menjadi berkat yang memberikan penghiburan bagi keluarga. Terpujilah Tuhan Bapa, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang bertata di dalam setiap doa pujian kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masuk kata penghiburan dari sekolah minggu. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, kita patut tetap bersyukur apapun situasi yang kita terima saat ini. Terlebih untuk keluarga Malau, juga Inang Opung Memori. Inilah yang kadang-kadang kita sebagai manusia nggak mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Walaupun saat ini mungkin ya nggak tahu Tuhan apa sih maksudnya gitu kan ya. Tapi saya percaya keluarga Amang Malau adalah keluarga yang selalu berpegang kepada Tuhan. Aku percaya Inang maupun Mengudi pun pasti kuat. Ya, saya mewakili guru-guru sekolah minggu, termasuk juga anak-anak sekolah minggu, ikut berduka cita atas kepergian Amang Opung Megumi Doli dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah kami juga jemaat GKPI Cimahi. Karena kita selalu bersama di gereja, kami juga merasa kehilangan atas kepergian Opung Megumi Doli. Kami dari sekolah minggu turut berduka cita. Hanya itu yang saya bisa katakan. Yang pasti Tuhan punya rencana yang indah buat keluarga. Hanya kita tetap berharap dan percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Kata penghiburan dari pemuda Tunjuk. Shalom. Selamat sore anak-anak semuanya. Tapi pemuda-pemudi mengucapkan itu bela sungkawa yang sangat mendalam atas kepergian Amang.
paham, maksudnya saya paham pasti keluarga bertanya-tanya, kok gini sih Tuhan gitu ya. Kenapa kenapa diberikan kedukaan seperti ini, Amang dipanggil oleh Tuhan. Tapi kami harap keluarga yang tinggal kami bisa sama-sama belajar untuk meyakini kalau ini adalah yang terbaik buat Amang, yang terbaik buat semua keluarga. Nangis boleh, sedih pun nggak salah, karena ini adalah manusiawi. Ditinggalkan orang misalnya ini pasti sampai sakit, memang tidak akan lekang oleh waktu. Mau bertahun-tahun pun kita pasti akan ingat kesedihan ini. Tapi kami berharap, semua berharap, Amang, abang, kakak, dan inang terutama tidak berlarut dalam kesedihan tersebut, karena kita yakin dan percaya bahwa penghiburan sejati pasti akan Tuhan berikan. Berkat karunia, kesehatan, sukacita akan Tuhan berikan kepada keluarga, walau memang fisik Amang tidak ada bersama-sama dengan kita. Mungkin sekian dari kami. Sekali lagi kami mewakili pemuda-pemudi dan remaja mengucapkan turut bentuk cinta yang sedalam-dalamnya kepada abang, kakak, dan ibu. Terima kasih. Kata penghiburan mewakili dari seperti. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kita semuanya jemaat GKP Cimahi untuk datang memberikan kata penghiburan kepada keluarga Amang Malau, Eda Buru Madulangya, Opung Magumi. Kami dari seksi perempuan mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga dan juga kepada Opung Magumi Buru di peninggalnya Bapak ini ya, Amangnya semuanya ya, anak-anak kami semuanya. Semua ini Tuhan sudah turut campur tangan karena di pesta juga sudah semua tadi cerita Mama semua sudah dijalankan. Bapak ini sudah tugasnya sudah diselesaikannya, semua acara sudah diatur dengan baik, tinggal hari hanya. Jadi kita juga bersyukur ya Mang ya semua ya, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Bapak untuk menata, untuk membuat semua acara persiapan pernikahan Desman dan juga Inan ya. Semua itu seturut dengan kehendak Tuhan dan juga kita juga sangat bersyukur semuanya dilancarkan juga pesta pernikahan Desman dan juga Inang Boru Cihite Yanang ya. Inilah kami dari seksi perempuan. Kami juga merasa berbahagia atas semua kelancaran acara pernikahan yang kemarin dilaksanakan dengan baik, dan juga di peninggalnya Bapak juga semua diurus dengan baik ya, semua anak-anak baik semuanya, semua kerjasama yang baik semuanya ya. Biarpun boru kami Mama Jo, biarpun kamu boru ya Emang ya, semua diatur semua dengan helaya, semua diatur dengan baik, dilancarkan semua pengurusan Bapak, semua usaha yang dibuat semuanya sudah bagus itu ya Nang ya, sebagai kamu boru dan juga Hela semua sudah terbaik itu. Dan juga permain kami juga ya Enang ya, sudah lihat ini Mama tinggal sendiri lagi ya, berdua ya, permain dua-duanya harus membuat yang terbaik bagi Mama, bantu Mama ya. Bagaimanapun Mama ini lagi kepala keluarga di keluarga Opung Magumi, jadi harus memang menurut semuanya ya, apa yang dibilangkan Mama, buat yang terbaik buat Mama mertua sebagai kita anaknya, supaya Mama itu tetap sehat, panjang umur, dan juga bisa semua merangkul anak-anaknya ya. Dan juga Opung Magumi, Inang, semuanya sudah Eda buat yang terbaik semuanya. Tadi saya cerita dari tanggal 15 Amang Malau sudah mulai merasakan capek Enang ya. Jadi itulah semuanya jalan Tuhan.
sudah dibuat usaha, sudah dibuat selama ini pengobatan, ya Tuhan berkehendak mungkin pada saat itulah Tuhan memberikan yang terbaik bagi Amang dan juga bagi Bapak ini yang nangis semuanya. Itu kita sangat bersukacita, sangat bersyukur kepada Tuhan. Mungkin karena ya Tuhan tidak kasih Bapak ini harus terlalu capek memikir menindaki sakitnya di dalam hidupnya. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik, dilancarkan semuanya pesta dibuat Tuhan dan juga dilancarkan juga kembali ke Cimahi dengan baik dan selamat bertemu dengan kami biarpun dalam keadaan duka ya namanya semuanya ya. Itulah dari kami seksi perempuan dan juga kami ada sedikit menyampaikan lagu pujian untuk memberikan penghiburan bagi keluarga.
mewakili dari seksi pria Erwin Amin. Pertama-tama buat keluarga yang berduka saat ini, saya mewakili keluarga besar Seksi Pria GKPI Jemaat Khusus Cimahi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya Amang terkasih kami, Amang yang kita kasihi, Amang Barens Malo ke pangkuan Bapa di sorga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kekuatan di dalam menghadapi cobaan ini. Kami juga turut berduka cita yang dalam atas kehilangan ini. Semoga semangat dan dedikasi Amang Barens Malo sebagai mantan ketua GKPI, mantan ketua Seksi Pria GKPI Jemaat Khusus Cimahi akan kami kenang dan menjadi teladan yang menginspirasi kami, menginspirasi semua orang yang ditinggalkan dan semua orang yang disentuhnya. Kami percaya Amang ini orang baik dan tentunya dikasihi oleh banyak orang. Warisan baiknya akan selalu tumbuh di hati kami, di hati semua orang yang ditinggalkannya, dan di hati semua orang yang disentuhnya. Selamat jalan Amang. Engkau telah mengakhiri pertandingan yang baik. Engkau telah mencapai garis akhir. Dan engkau telah memelihara iman. Iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Buat keluarga yang ditinggalkan, kehilangan orang yang kita cintai, pergi untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali lagi, memang berat. Tetapi percayalah, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang rapuh jiwanya. Doa kami selalu menyertai keluarga yang berduka. Kiranya penghiburan yang sejati, penghiburan yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai keluarga yang berduka saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekian dari kami, Horas Madihita Salutna. Mewakili dari seksi lansia Amang Penado Emeritus RM Sebrangker. Baiklah, yang kami hormati keluarga yang berduka, ibu kekasih, putra putri cucu, kami kaget atas informasi itu lalu kasih bercanda di tempat parkiran rumah ibu pendeta di parkiran motor bercanda. Namun juga kebahagiaan bagi beliau, dia harus menginjak dahulu tanah kelahirannya, Pulau Sumatera. Mungkin dari batinnya, inilah akhir dari perjalananku. Mungkin hanya Tuhan yang tahu. Mungkin dia ada panggilan batin, walaupun memang ada acara di sana. Dia udah puas melihat negerinya. Dia sudah berangkat ke negeri yang kudus hadapan Tuhan. Dia orang baik bagi kami, khususnya di lansia. Orangnya selalu terbuka dan tidak pernah ada rahasia. Dia selalu mengatakan A kalau A, B atau B. Tidak ada rahasia di dalam hati beliau.
kami juga di antara lansia, walaupun dia bilang abang guru saya nggak aktif karena faktor kesehatan, kami mengerti. Kami dukung dengan doa dengan teman-teman lansia dan pendeta juga. Secara khusus pada ibu kekasih yang ditinggalkan oleh almarhum. Ini keputusan Tuhan yang mutlak dan tidak bisa ditawari. Tidak mengatakan jangan dulu pergi. Tuhan ini menentukan hidup manusia dan mungkin kita juga nanti akan hidup ini. Dari grup kami di lansia, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Walaupun Amang ini tidak melihat lagi Natal esok hari 25, biarlah dia Natal di surga dan biarlah dia bernatal bersama keluarga yang tinggalkan. Kepada putra putri cucu juga, baik dari negeri seberang yang jauh dengan orang tua, Bapak udah pergi, biar kepergiannya menjadi hikmah yang baik. Tetap kepada ibu kekasih, ibumu kalian, tetap jaga nama baik dengan satu amanat agung itu, hukum yang kelima, kepada pemuda Torasmu. Demikianlah dari kami, tidak panjang lebar. Tuhan Yesus memberkati pada keluarga besar almarhum. Mau lihat ibadah. Kata penutup mewakili dari Penatua Amang J. Ya, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Secara khusus pada saat ini kami melihat semua keluarga masih dalam keadaan sekarang. Walaupun kejadian ini sebenarnya sudah membuat tubuh kita menjadi lelah karena keadaan yang seperti itu. Semuanya itu adalah berkat Tuhan. Abang ini boleh dibawa ke sini dengan baik, keluarga juga dalam keadaan sehat. Yang kedua, kami mengucapkan selamat buat anak kami Desmond ya. Selamat menempuh hidup baru. Kiranya Tuhan yang memberkati keluarga yang baru menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang saling menyayangi. Ya, makanya ya, yang kami dari Penatua, saya mewakili, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian abang ini. Kata firman Tuhan seperti ini, semua yang bernapas yang ada di bawah kolong langit, semuanya ada waktunya. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk tumbuh dan berkembang, dan ada waktunya untuk meninggal. Nah, masalahnya adalah waktunya meninggal ini kita tidak tahu kapan. Seperti tadi doa Inang Borman Urung, bahwa itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, kalau kita boleh runut, sebenarnya abang ini kan kalau menunggu misalnya hari ini atau kemarin dia meninggal, dia sebenarnya udah sehormat dua gitu ya. Sehormat dua. Tetapi itu hanya rencana kita. Nah, apa yang mau dikatakan dengan kejadian ini? Ternyata kita umat manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan yang menyatakan kehendaknya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Kak ya. Demikian juga kepada anak kami. Anak kami Desmond, demikian juga dengan paromen kami ya. Mungkin ada kata-kata selintingan di luar sana yang menyatakan bermacam-macam pendapat dengan meninggalnya abang saya ini. Tapi itu adalah pendapat-pendapat yang apa namanya, ya hal-hal duniawi. Tapi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan bahwa ajal itu adalah sejatinya adalah milik Tuhan. Maka berbahagialah anak saya Desmond dan Paromen. Walaupun bapakmu tidak sempat menyaksikan ya, pesta pernikahanmu, memangnya ya kita mulai belajar dengan kebenaran firman Tuhan bahwa ternyata hidup ini kita tidak ada apa-apanya ketika Tuhan yang memperkehendaki.
Maka pesan kami itu yang kita pelajari dengan kejadian abang ini. Buat anak-anak kami, sebenarnya dengan meninggalnya abang ini, yang paling bersedih di sini adalah kakak, mama ya. Karena mereka yang sudah pernah dipersatukan menjadi satu, sekarang sudah diambil separuh. Sungguh sakit. Bagaimana yang satu diambil separuh? Sungguh sakit. Maka kalian harus tetap memperhatikan mama supaya peninggalan bapak ini. Apalagi kepada kamu, Bapak Megumi. Kalau secara tradisi Batak, bahwa yang kehilangan bapak adalah kamu. Orang ini enggak. Artinya bahwa tongkat kepemimpinan seorang sosok ayah di keluarga Megumi adalah kamu dengan Pak Rumayan ya. Maka dengan peninggalan bapak ini nggak usah terlalu bersedih, apalagi kamu Mang ya. Maka jadilah menjadi seorang bapak yang kuat untuk memimpin ini Itomu dan adikku dan keluarga besar. Ya Mang ya. Bukti kasih sayangmu kepada bapak ini nyatakan itu dalam kepemimpinanmu di dalam keluarga Puma ini setiap harinya. Karena bagaimanapun ini kita tangisi terus tidak akan hidup lagi. Sementara hidup kita akan berlanjut ke depan, itu yang perlu kita urusi tanpa mudah bukan bilang ini tidak perlu dikenang. Kamu harus kenang kebaikan bapak terus dalam hidup mamanya. Demikian juga kalian bertiga, Karisman dengan mamanya Sinjo, dukung Tominanya, terus kalian saling menyayangi. Jadi buktinya kalian sayang dengan bapak ini ketika kalian nanti kedepannya saling menyayangi. Itu intinya. Air mata tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi hidup ini akan terus berjalan bekerja sama kalian saling menyayangi bertiga. Secara khusus untuk ini mamanya menghibur mama terus. Jadi obek kangen deh. Anggo orang nggak deh, masih berau nama ngurus-ngurus bangun aja. Lagi terakhir ini sudah sering keluar rumah sakit. Artinya sebagai seorang istri yang baik sudah mengusahakan bagaimana untuk pengobatan abang ini. Jadi kiranya Tuhan yang memberikan penghiburannya kayaknya. Ya kami di sini dari teman-temanmu satu gereja seiman datang untuk memberikan penghiburan. Tapi Tuhanlah yang penghibur yang sejati. Serahkanlah semua kepada Tuhan di kesendirian muka. Memang seperti yang dibilang, tidak ada teman yang sejati di dunia ini, termasuk juga suami sendiri. Itu ternyata dia pergi juga. Maka ketika sebelah sekarang jiwamu sudah hilang, maka Yesuslah yang melengkapinya supaya kakak menjadi terhibur ya kak ya. Jadi sebenarnya mau bumi si Megumi sama sikapnya bangun nanti tinggal naga sama dibalik kakak. Kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan penghiburan buat semua keluarga. Demikian dari kami mewakili penatua. Selanjutnya masuk kata penghiburan dari sektor 2. Kami undang seluruhnya sektor 2 untuk berdiri. Baik, shalom buat seluruh keluarga besar Malau dan Manalau. Puji Tuhan, misalnya kita saat ini berkumpul di sini, itu semua bukan buat kuasa kita, tapi Tuhanlah yang menuntun kita untuk boleh datang, walaupun dalam keadaan berduka. Jadi buat anak-anak kami, inilah sektor 2, di mana Amang almarhum
sering beribadah sama-sama dengan kami. Dan pada saat ibadah itu yang maaf saya sedih karena kebaikannya luar biasa Bang ini. Pada saat kami beribadah, dia selalu menyiapkan agenda yang akan dibahas untuk sering bagi kami. Jadi kami khususnya secara pribadi merasa kehilangan, dan kami pun bersama kakak suka jalan-jalan gitu. Diantar Amang, memang Amang malah ini orangnya tidak suka banyak bicara, dia pendiam. Tapi pendiamnya itu kadang bikin kami sungguh bijaksana ini, walaupun terakhir ini kami jarang ketemu karena Amang semakin kesehatannya semakin berkurang. Dan terakhir kami besuk di Immanuel, tapi Amang masih sempat curhat sama kami bahwa dia sempat mau jatuh dan kakak datang untuk menolong Amang. Itu luar biasa ikatan batin antara suami istri yang seperti tadi Amang Limbong sebutkan, belahan jiwa. Tetapi untuk kakak, saya pribadi mengharapkan kakak untuk tetap kuat. Walaupun sekarang kakak tidak mempunyai tempat bersandar, salah satunya suami, tetapi kakak mempunyai Tuhan. Mempelai, kakak menjadi mempelai wanita Tuhan ya kak ya. Kakak yang baik, selalu rajin datang beribadah sektor, beribadah di kaum seksi perempuan. Saya percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kakak, mendampingi kakak beserta Bupara. Doa kami, kakak senantiasa kuat dan jangan lelah berdoa, karena hanya Tuhanlah yang dapat menghibur kakak. Sebentar lagi mungkin kami akan pergi dari sini, dan disitulah mungkin kakak saat sepi, mungkin merasa sedih lagi, tapi tetaplah berharap sama Tuhan ya kak ya. Dan juga untuk anak-anak kami, tetap hibur mama dalam kesendiriannya, tetap jaga mama yang luar biasa, mama yang hebat, saya pribadi bilang itu hebat. Pintar cari uang, bijaksana, semuanya ada di mama. Jadi saya titip mama ya, anak-anak kami ya. Terima kasih. Masih ada untuk menambahkan? Kata penyemburan dari Diakonia dan BHJ kami. Pertama-tama saya ucap syukur pada Tuhan buat itu Desmond dengan Sri. Pesta berjalan dengan baik. Kalau Bapak sudah tidak ada, kakak juga waktu dengar berita ini saya tidak percaya, karena kok bisa sih, saya bilang gitu kan, mau pesta abang ini bahagia gitu ya, tapi Tuhan punya rencana lain. Hal seperti ini terjadi. Saya juga mengalami, sebelum saya menikah mama saya meninggal, Bapak masih diurus sama mama sama anak-anak. Mama pergi, saat itu pergi aja, tidur dan lupa bangun, tidur siang. Saya bangun dia sudah tidak ada. Bapak dalam keadaan sakit 10 tahun, kami urus semua keluarga, malah mama yang dipanggil. Itulah kesaksian saya. Tapi semua kejadian ini biarlah menjadi hikmat bagi anak-anak dan kakak juga ya kak ya. Semakin Tuhan berkati, saya percaya kalau kita sayang sama orang tua, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini untuk Tuhan, pasti Tuhan berkati. Jadi kata orang nggak boleh sedih. Sampai saat ini saya udah berapa tahun saya kehilangan mama, saya sedih, kehilangan bapak saya sedih. Tapi semua ini harus saya jalani, dan saya juga mengucapkan berduka cita untuk kakak ya saya. Menurutku abang ini orang baik. Sempat ke rumah juga, suami saya menjadi ketua seksi pria.
Tapi semuanya saya bilang, Bang, itu semuanya kan kehendak yang anggotanya. Kalau itu Tuhan izinkan, pasti Tuhan izinkan. Setelah itu almarhum selalu mendukung suami saya, dan terakhir itu saya ketemu sama Abang waktu besuk terakhir di Opnam. Abang bilang kalau saya sehat kok saya ke gereja, dan saya lihat Abang itu datang ke gereja ya kayak bareng. Saya masih kasih jempol, Abang hebat, janji Abang dipenuhi. Dan semua proses saya lihat kemarin kepulangan dari Sumatera semua berjalan dengan baik. Saya sampai malam di sini saya lihat jenazah Abang ini baik. Semua kemurahan Tuhan, semua karena Tuhan Yesus sayang sama Abang dan semua keluarga di sini. Biarlah semua proses besok atau nanti ada, Tuhan berkati kakak dan semua keluarga di sini. Saya mewakili jemaat melalui diakonia ucapan duka cita, dan ada uang kewajiban dari jemaat, uang duka kami serahkan ke kakak ya Kak ya. Tuhan selalu memberkati kakak dan keluarga besar di sini. Keluarga yang berduka, kami dari gereja sekali lagi mengucapkan turut berduka. Tadi sudah disampaikan banyak teman-teman dari gereja kita, kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan buat keluarga. Kita tahu bahwa penghiburan sekali datang dari Tuhan. Oleh karena itu, kami berharap keluarga mau membawa semuanya kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah sumber penghiburan itu. Saya sangat-sangat bangga buat keluarga. Saya bilang bangga karena ternyata pesan terakhir dari almarhum bisa diwujudkan keluarga untuk berkumpul terakhir kalinya di rumah. Itu sulit sebetulnya, tapi ternyata keluarga mampu melakukan. Itu sebagai bukti nyata bahwa anak-anak maupun istri begitu sayang sama abang-abang. Ya, adalah kenangan indah dari almarhum itu boleh tetap tertanam di dalam hati keluarga. Buat Inang juga jangan berlarut ya dalam kesedihannya. Kembali kita beraktivitas. Gak salah kalau nanti kita ikut bisa bernatal bersama. Gak salah menurut saya. Karena tadi penghiburan sejati datang dari Tuhan. Ya. Tadi disampaikan juga sama teman-teman, separuh jiwanya Imam ini sudah tidak ada. Sebenarnya bukan tidak ada. Itu masih bisa ditutupi oleh teman-teman, oleh adik-adik, anak-anak. Kalau anak-anak berkumpul bersama, bisa menutupi kehilangan separuh jiwa tadi. Ya, dan saya yakin semuanya bahwa anak-anak bisa tetap akur, tetap semangat untuk selalu menyayangi orang tua yang dikasih. Demikian juga dengan Bapak Megumi. Semangat tetap kuat. Tadi disampaikan tidak boleh sedih berlarut-larut. Karena sekarang Amang Bapak Megumi yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya, demikian dari kami. Sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita. Untuk menyambut firman Tuhan, kita terlebih dahulu bernyanyi dari PKJ nomor 144 ayat 1. Yeah.
memanjatkan kehadirat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami, serta memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani dan menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Secara khusus, di dalam persekutuan kami pada sore hari ini, persekutuan di dalam duka, karena kehilangan orang yang kami kasihi. Tapi Tuhan mengajarkan kami tidak boleh larut di dalam kesedihan. Tuhan, untuk menguatkan kami mau mendengarkan firman. Kiranya Tuhan yang menuntun dan memberikan iman yang teguh kepada kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan menjadi firman yang hidup, firman yang menguatkan dan memampukan kami untuk tetap hidup di dalam sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita di dalam persekutuan kita di sore hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2 dengan judul perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada seseorang yang pekerjaannya bertenun dan menenun suatu kain yang setelah selesai akan kelihatan indah. Tetapi jikalau orang yang memandang hanya dari belakang, maka kain yang ditenun itu akan kelihatan tidak indah karena ada benang-benang yang kusut. Tetapi penenun itu yakin bahwa tenun itu akan menjadi kain yang indah dan kain yang mahal karena dia tahu apa yang dia kerjakan. Tapi orang yang melihat bahwa itu adalah tidak berguna. Nah, satu ketika penenun itu mengakhiri tenunannya, maka yang melihat mengatakan bahwa tenun itu tidak berguna. Nah, terkadang kehidupan kita sama seperti yang memandang dari luar atau hanya memandang yang di belakang, yang kelihatannya kusut, tidak memberikan keindahan. Tetapi ada tangan yang pasti, yang tangan yang menenun hidup kita menjadi hidup yang lebih indah ketika kita melihat kepada Tuhan yang merenda kehidupan kita ini. Mungkin dengan apa yang telah terjadi, kita akan bertanya, mengapa ini harus terjadi sekarang? Mengapa tidak harus selesai dulu? Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita lewat pengkhotbah bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam.
semua ini sudah dialami dan sudah dilakukan oleh Amang melalui dia sudah lahir, dia sudah mati, dia minang, dan dia juga sudah dicarikan anak itu. Selama hidupnya seperti apa yang sudah disaksikan dari gereja. Kalau Amang ini, Amang yakin. Dan selama kami di Cimahi ini, Amang ini sering curhat kepada kami. Dan juga dengan Imam. Ada masalah yang mereka hadapi, dan selalu curhat dengan apa yang mereka hadapi. Dan kami akhiri dengan doa. Artinya, ketika terjadi masalah, bukan mencari jalan pintas, tetapi mencari orang yang bisa mendengarkan dan bisa menguatkan, tentu dengan doa-doa yang disampaikan. Maka untuk keluarga di sini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Terkhusus untuk Desmond dan Bungsi di sini, ketika akan memulai perjalanan kehidupan rumah tangga, diawali dengan air mata. Tetapi bukan berarti bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga nantinya terus di dalam kekelaman atau di dalam air mata, bukan. Atau bukan karena hanya satu hari. Karena Abang ini tidak sabar. Mungkin kita mengatakan tidak sabar menunggu hanya karena satu hari saja. Bukan karena satu hari cinta atau kasih Abang ini luntur terhadap Desmond dan juga keluarga. Tetapi di sepanjang kehidupannya, dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Dia sudah melakukan perjuangannya sebagai seorang ayah. Dan untuk mempersiapkan acara pernikahan, Abang ini selalu semangat tanpa memikirkan kesehatannya yang sedang kurang baik. Ketika ada acara di rumah untuk memberangkatkan keluarga Perapan yang dihadiri oleh keluarga Balau dan juga dengan Parsautau, kebetulan kami juga diundang pada saat itu. Kami selalu berbuat yang baik untuk semua yang hadir. Semua makanan disediakan, padahal dia belum makan. Yang terutama undangan makan dulu. Dan disitulah sukacita Abang ini. Itu artinya bahwa Abang ini tetap semangat untuk mendukung supaya pesta pernikahan itu berjalan dengan baik. Dan tentu juga ketika sudah selesai acara partupolo, tentu Abang ini juga semangatnya berapi-api, tetapi dia tidak menyadari kelemahan tubuhnya. Karena setiap manusia ada keterbatasan. Tetapi karena saking semangatnya untuk mendukung acara pesta pernikahan, dia tidak memikirkan kesehatannya. Itu sebagai bukti cinta kasihnya supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Maka itu yang menjadi kenangan untuk Desmond. Walaupun tidak bisa menghadiri pesta, tetapi yang terbaik itu sudah dia lakukan. Perjuangannya sudah dilakukan. Maka itu yang menjadi penyemangat di tengah-tengah keluarga nanti. Mengingat apa yang sudah dilakukan Bapak, supaya Desmond dan Bu Sihita di sini menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu mengingat apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tua. Dan untuk Inam juga di sini,
Selama ini sudah ada waktu bersama, dan tentu banyak kenangan-kenangan yang indah. Dan di tengah-tengah kenangan-kenangan yang indah itu, ya pastinya setiap rumah tangga tidak selalu hidup di dalam kerukunan. Maka seperti buku tulisan Andar Ismail mengatakan selamat ribut rukun. Karena bagaimanapun rumah tangga itu pasti ada ributnya, tetapi tidak selamanya dalam keadaan ribut. Ada waktu rukunnya, bahkan lebih banyak waktu rukunnya daripada waktu ributnya. Kalau lebih banyak waktu ributnya tentu tidak akan bertahan rumah tangga itu. Mungkin akan berpisah. Tetapi karena di tengah-tengah kehidupan rumah tangga itu lebih banyak rukunnya, lebih banyak indahnya, sehingga kehidupan rumah tangga itu boleh berjalan sampai maut memisahkan. Dan salah satu janji yang sudah diungkapkan di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan jemaatnya sudah dilakukan. Maka Inang akan tetap kuat di dalam menjalani kehidupan. Kalau sekarang Inang sudah berpisah dari aman ini, tetapi masih ada dan masih banyak yang sayang dan mendukung Inang untuk menjalani kehidupan sehari-hari, yang walaupun tentu akan terkenang masa-masa bersama. Dan ketika masa-masa bersama itu terkenang, akan mengeluarkan air mata, karena mengingat masa-masa yang indah. Tidak salah mengeluarkan air mata seperti yang sudah dikatakan PB tadi, tidak salah. Yesus sendiri pun menangis ketika sahabatnya Lazarus meninggal. Yesus menangis. Tetapi yang menjadi salah ketika kita berlarut di dalam kesedihan itu. Kalau kita berlarut-larut di dalam kesedihan, maka kita tidak akan pernah semangat, dan mungkin juga akan melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang sudah dilakukan Amang ini, itulah yang menjadi kenangan yang indah untuk lebih kuat lagi di hari-hari yang akan datang. Dan Tuhan Yesus yang tetap memberikan penghiburan yang sejati. Tuhan yang menyertai seluruh keluarga. Banyak berkat-berkat yang lain lagi yang akan kita terima di dalam kehidupan kita sepeninggal Amang ini. Secara khusus untuk Mama Megumi juga. Tuhan memberkati dan menguatkan untuk membawa berkat Tuhan supaya semakin bertambah-tambah sukacita nantinya di tengah-tengah kehidupan keluarga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di sore hari ini. Jikalau di dalam kesedihan, dalam duka cita, kami boleh saling menguatkan dengan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Kalaupun kami bersama pada hari ini untuk menyampaikan kata-kata penghiburan, menyampaikan firman Tuhan, kami hanya perpanjangan tangan Tuhan saja. Tuhanlah yang memampukan mereka untuk kuat di dalam duka cita ini. Tuhan memampukan mereka untuk melihat hal-hal yang lebih indah, yang lebih baik lagi ke depan. Karena banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk keluarga ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara yang akan dilakukan pada malam ini, Tonggoraja, dan besok acara adat dan pemakaman.
Kiranya Tuhan memberikan hari yang cerah, supaya tidak menjadi penghalang di dalam melaksanakan segala acara yang sudah direncanakan, dan Tuhan hadir supaya semuanya berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan buat seluruh keluarga, supaya mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 232 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekedar mengingatkan seperti apa yang sudah kami sampaikan tadi malam di rumah, bahwa besok akan kita laksanakan ibadah di
rumah duka ini masuk jam 8 pagi. Karena ibadah kita ada di gereja jam 10 dan ada pelaksanaan penabisan penatua. Dan yang kedua, karena Amang ini adalah mantan atau pernah menjadi majelis sebagai ketua seksi pria di tengah-tengah gereja kita di KP Jemaat Khusus Cimahi. Jikalau keluarga bersedia, Amang ini kita berangkatkan dari gereja. Itu pemberitahuan dari kami, terima kasih. Pinasahan Pak, aku keluarga loh mengaku. Jadi niatnya dihamu emak yang nabi naro manopet dan menamion imana membulan hari di hari dari nakusap. Tayang nabi Tuhan dihamu anak nabi di hari muna di hari zulmuna diri terawal tayang nabi itu Tuhan saya tetap mahmud dan Tuhan dia kemasehatun terluma dihamu inang naik perdeta melatar kami dominang di hari muna di napasatun hata mangna mabain acara penghiburan bulan namion tayang nabi Tuhan tetap mahminang di wilayah kesehatan dotai pasol dol lasirwa menutup pesoni menginap menginap ki hata muna yaka hata toga hata abul rak martian kita menginap anggiat di hata toga hata abul yang pasal muna setu hata mana pasal ton tukar besar di dalam nama bulim Aryo so ni mah hata sautin nama ibu dia pahami tidak pada mulai ya mau permusik nami ala ni masih jalan nama hamil do luas gereja nami PKPI Resort Cimahi asal kamu jangan ada orang suka sejalanan jawaban nasian tamu tawakokan nanti nggak hari tamu paradigma serta bina menantasi unak kaning semua tawaran muna binamang itu seruhata ala mantan ketua seksi pria do da amang ngarion mengidah mo inan asa di peperhat umma di siang gereja bolos waktu si inang hamidah boy apa kesimpulan juru makata melu hamid do raja nami melutuk ada jawaban nami amang inang di foto kami Tuhanmu nung saya tahan nung dina martonggo raja mana di parapoto di mana jadi bahasa bertiga tamu manginan sekejenan tim musik musik nabi Kesal
surga.